teori postkolonialisme dalam studi kasusnya di Indonesia, di mana individu atau kelompok yang terjajah harus bernegosiasi dengan identitas yang diberikan oleh penjajah dan mencoba untuk menemukan ruang bagi identitas mereka sendiri dalam kerangka kolonial. Dalam hal bahasa Indonesia, meskipun dipilih sebagai bahasa persatuan dan juga bahasa nasional, bahasa ini juga dipengaruhi oleh bahasa Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfan Effendi, mahasiswa Ilmu Politik dengan NIM 1742060. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teori postkolonialisme dalam studi kasusnya di Indonesia pasca kemerdekaan. Teori ini diperkenalkan oleh Homi Kababa dalam karya-karyanya seperti Doctrine of Culture 1994. Ia memperkenalkan konsep-konsep penting yang sangat berpengaruh dalam teori postkolonial, diantaranya adalah hibriditas dan juga negosiasi identitas. Konsep hibriditas adalah mengacu pada pencampuran dan juga interaksi antara budaya penjajah dan juga budaya yang terjajah. Baba berargumen bahwa proses kolonialisasi tidak hanya menghasilkan dominasi budaya dari pihak penjajah, namun juga menciptakan budaya baru yang merupakan hasil pencampuran dari dua sistem budaya yang berbeda. Menurut pandangannya, hibriditas bukanlah sebuah pengaruh atau adaptasi budaya, melainkan suatu kondisi yang menghasilkan identitas baru dengan penuh ambiguitas dan juga ketegangan. Hal ini mengindikasikan bahwa individu atau kelompok yang terjajah tidak sepenuhnya meniru budaya penjajah, melainkan mereka memiliki caranya sendiri untuk mengolah dengan cara yang unik, kemudian menggabungkannya dengan budaya mereka sendiri, yang kemudian menghasilkan kombinasi baru yang tidak sepenuhnya dapat dipahami oleh kedua belah pihak, yakni penjajah dan juga yang dijajah. Konsep lain yang juga turut melengkapi konsep hibriditas adalah konsep negosiasi identitas. Konsep ini adalah di mana individu atau kelompok yang terjajah harus bernegosiasi dengan identitas yang diberikan oleh penjajah dan mencoba untuk menemukan ruang bagi identitas mereka sendiri dalam kerangka kolonial. Kemudian identitas tersebut seringkali terfragmentasi dan tercampur. Kemudian mereka berusaha untuk mengatasi struktur dominasi yang ada. Negosiasi identitas ini juga berarti bahwa subjek kolonial berusaha untuk merebut kembali suara dan juga pengakuan dalam sistem sosial dan politik yang dipengaruhi oleh kekuasaan kolonial. Dalam studi kasus di Indonesia, contoh yang paling sangat relevan adalah proses pembangunan identitas nasional pasca kemerdekaan. Sejak Indonesia merdeka pada 1945, negara Indonesia menghadapi tantangan besar dalam membentuk identitas nasional yang dapat menyatukan keberagaman etnis, budaya, bahasa, dan juga agama yang ada di seluruh Indonesia. Namun, identitas nasional yang dibangun setelah kemerdekaan ini tidak lepas dari pengaruh dan warisan kolonial Belanda yang menciptakan struktur sosial budaya yang terfragmentasi. Misalnya, dalam hal bahasa Indonesia, meskipun dipilih sebagai bahasa persatuan dan juga bahasa nasional, bahasa ini juga dipengaruhi oleh bahasa Belanda, baik dalam kosakata dan juga konstruksi tata bahasa. Proses ini kemudian menciptakan bentuk hibriditas bahasa yang mencampurkan elemen-elemen lokal dengan elemen-elemen kolonial. Sehingga bahasa Indonesia yang digunakan saat ini adalah bagian dari negosiasi identitas antara budaya lokal dan juga pengaruh dari kolonial Belanda. Hal ini menunjukkan bagaimana budaya yang dijajah berusaha untuk memperjuangkan identitasnya sendiri, namun juga ingin mengadaptasi dan mengolah unsur-unsur dari budaya mereka sendiri, kemudian mencampurkan dengan budaya dan juga pengaruh dari kolonial, yang kemudian dapat melampaui kedua budaya tersebut. Selain itu, dalam hal arsitektur, banyak bangunan-bangunan di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya yang mencerminkan pengaruh kolonial dalam desainnya. Tetapi tidak hanya desain. Bangunan ini juga menggabungkan konsep local wisdom, memenuhi kebutuhan-kebutuhan lokal. Arsitektur kolonial di Jakarta seperti kawasan Kota Tua misalnya, menggabungkan elemen-elemen Eropa dengan elemen-elemen tradisional, menghasilkan bentuk hibrida yang mencerminkan identitas sosial dan budaya yang terpengaruh oleh penjajahan Belanda atau kolonial, namun tetap mempertahankan ciri khas lokal. Ini adalah contoh bagaimana negosiasi identitas dalam konteks pembangunan kota dan ruang hidup setelah kemerdekaan. Kemudian dalam bidang lain, dalam dunia seni, sastra Indonesia juga menjadi arena penting bagi negosiasi identitas pasca kolonial. Hal ini dapat dilihat dari penulis-penulis seperti Pramudia dan Tetur yang menggunakan sastra sebagai medium untuk menggambarkan perjuangan identitas nasional yang terperangkap dalam warisan kolonial dan juga keinginan untuk menciptakan identitas baru yang bebas dari penjajahan. Karya-karya Pram seringkali menggambarkan ketegangan antara budaya lokal dan juga pengaruh barat, serta perjuangan masyarakat Indonesia untuk menemukan suara mereka dalam dunia pasca kolonial.
Buku-buku seperti Tetralogi Pulau Buru menggambarkan perlawanan terhadap kolonialisme dan juga proses pembentukan identitas bangsa Indonesia yang hibrida. Kasus lain mungkin adalah bagaimana Indonesia menciptakan identitas baru dalam hal kerangka demokratis, yang kemudian kita mengadopsi nilai-nilai demokrasi dari Barat, kemudian juga menggabungkan kultur-kultur yang ada di Indonesia dengan kearifan lokal yang kemudian menciptakan suatu budaya baru yang sesuai dan juga cocok dengan Indonesia. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.